Halo Sobat Telitopan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini saya akan berbagi informasi dan juga video tentang beberapa spot wisata pantai yang bisa Sobat kunjungi ketika Sobat semuanya berkesempatan datang di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Seperti kita ketahui bahwa Kepulauan Raja Ampat memiliki perairan yang cukup luas dan juga sumber daya alam yang cukup melimpah. Keindahan alam bawah lautnya tidak hanya menarik wisatawan dari lokal ataupun domestik, tetapi juga wisatawan dari mancanegara. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin lebih tahu lagi tentang wisata pantai yang ada di wilayah Kepulauan Raja Ampat, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Waisai, di mana Waisai ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, termasuk Kepulauan Raja Ampat. 4 diantaranya yakni Pulau Misol, Salawati, Batanta, dan Waigeo, merupakan pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan juga pemandangannya. Pulau ini diakui sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati terumbu karang terbesar di dunia. Dengan lebih dari 550 varietas karang yang berbeda, 700 jenis moluska, dan juga 1427 spesies ikan yang berbeda. Wilayah ini juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut yang signifikan. 75% dari seluruh spesies karang yang diketahui dapat ditemukan di perairan sekitar Kepulauan Raja Ampat, yang merupakan rumah bagi spesies paling beragam di dunia. Perjalanan ke Kabupaten Raja Ampat sekarang ini bisa melewati 2 jalur, yaitu jalur laut dan juga jalur udara. Akan tetapi biasanya banyak yang memilih jalur udara dikarenakan waktu tempuh yang relatif cepat dan juga menghindari mabuk laut yang berkepanjangan. Jika memilih jalur udara, bagi sobat semuanya yang berasal dari wilayah Jawa Timur, perjalanan dimulai dari Bandara Juanda di kota Surabaya, transit di kota Makassar, dan dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Udara Domine Eduardo Osok di kota Sorong. Perjalanan ke Indonesia Timur, khususnya wilayah Provinsi Papua dan Maluku, akan memakan waktu kurang lebih antara 8 hingga 10 jam. Untuk itu siapkan perjalanan dengan sebaik mungkin. Pesawat tiba di kota Sorong pada pagi hari, antara jam 6 hingga jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Waktu yang panjang selama perjalanan merupakan satu hal yang perlu sobat semuanya waspadai agar tetap bugar dan kesehatan tubuh terjaga. Kota Sorong sendiri merupakan salah satu kota yang ramai di antara pusat-pusat kota di Pulau Papua lainnya. Jika memiliki waktu relatif lama untuk liburan, sobat semuanya dapat berkeliling kota Sorong dengan mengunjungi beberapa spot wisata yang dimiliki. Kebanyakan adalah spot wisata pantai yang cukup menarik dengan suasana khas Indonesia Timur. Setelah tiba di kota Sorong, perjalanan menuju Raja Ampat dilanjutkan dengan perjalanan laut yang menggunakan kapal Marina Express. Untuk mendapat tiket kapal ini, sobat semuanya lebih baik datang langsung ke pelabuhan kota Sorong yang berjarak kurang lebih 6 km dengan waktu tempuh antara 10 hingga 15 menit dari bandar udara. Sedangkan jika sobat semuanya menginginkan tiket online, seringkali tidak optimal, mengingat jaringan sinyal telepon yang tidak stabil. Selain itu, untuk mempersingkat waktu dan juga kemudahan akses, sobat semuanya saya sarankan untuk menginap di beberapa penginapan yang berada tidak jauh dari area pelabuhan. Kapal Marina Express bertolak dari pelabuhan Sorong pada jam 9 pagi dan juga jam 2 siang. Kapal ini akan menempuh jarak sekitar 70 km menuju kota Waisai. Setidaknya butuh waktu 3 jam untuk sampai di tujuan. Perjalanan laut menaiki kapal feri merupakan sebuah pengalaman tersendiri dan perlu sobat semuanya coba dan rasakan.
Pada musim-musim liburan, kapal ini akan penuh dengan para wisatawan hendak berkunjung ke Raja Ampat. Setibanya di kota Waisai, sobat semuanya akan menginjakan kaki pertama kali di pelabuhan Waisai. Tempat ini merupakan sebuah pelabuhan yang digunakan untuk mendukung transportasi laut wilayah Waisai dan sekitarnya. Pelabuhan Waisai merupakan pelabuhan yang berkonsep pelabuhan wisata, di mana selain memiliki arsitektur yang menarik, juga memiliki area parkir kapal pribadi yang dapat digunakan oleh para wisatawan. Di pelabuhan ini sobat semuanya dapat melihat sudut-sudut pelabuhan dengan pemandangan latar laut biru dan air laut yang jernih. Tidak jauh dari pelabuhan terdapat juga area tumbuhan bakau yang dihubungkan dengan lorong selasar kayu. Dari atas lorong tersebut sobat semuanya dapat melihat tanaman bakau yang tumbuh rimbun dan juga pemandangan terumbu karang yang terlihat jelas manakala sinar matahari menembus hingga ke dasar laut. Kota Waisai sendiri merupakan sebuah ibu kota kabupaten yang berpenduduk kurang lebih 21.000 jiwa. Para penduduk merupakan percampuran antara warga asli Raja Ampat dan juga warga pendatang yang berasal dari wilayah sekitar Pulau Papua seperti Maluku, Bau-Bau, dan lainnya. Ada pula para pendatang dari Pulau Jawa yang sudah lama menetap dan beraktivitas di kota Waisai. Meskipun beragam, akan tetapi solidaritas penduduk tetap terjaga baik dan juga saling menghormati satu sama lain. Di sudut-sudut kota Waisai terdapat bangunan ikonik yang menunjukkan keberagaman hayati kehidupan bawah laut. Selain mencitrakan kekayaan laut, bangunan tersebut juga menjadi simbol komitmen kota Waisai sebagai kota wisata laut yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri. Di antara bangunan ikonik tersebut, bangunan Tugu Selamat Datang di kota Waisai merupakan bangunan yang banyak menyita perhatian. Bangunan tersebut tepat berdiri di tengah jalan berbentuk seperti lingkaran dengan beberapa ornamen-ornamen penghias untuk menunjukkan identitas kota Waisai. Di dalam bangunan tersebut juga terdapat ukiran-ukiran yang merepresentasikan budaya masyarakat Pulau Papua. Hiasan utama dari tugu tersebut adalah sebuah patung ikan lumba-lumba yang letaknya di paling puncak. Hal tersebut juga merepresentasikan kota Waisai yang memiliki potensi melimpah dalam dunia bawah laut yang ingin dikenal dunia dan menjadi pusat tarikan wisata bahari kebanggaan Indonesia. Setidaknya ada 3 spot wisata dari sekian banyak spot wisata pantai yang sobat bisa kunjungi ketika berada di kota Waisai. Di antaranya adalah Pianemo, Kampung Mios Manggara, dan juga Pasir Timbul. 3 spot tersebut hanya bisa dijangkau dengan menggunakan speedboat melintasi lautan yang ada di sekitaran kota Waisai. Karena harus menggunakan kapal dan melewati laut, maka pilihlah kapal yang benar-benar dalam kondisi baik dan waktu berkunjung yang tepat. Mengingat bahwa cuaca yang sering kali berubah-ubah setiap waktu tentu akan mengganggu jadwal liburan sobat semuanya. Biasanya para wisatawan memilih waktu antara bulan April hingga Oktober sebagai waktu yang tepat berkunjung ke Raja Ampat. Di waktu-waktu tersebut, Kabupaten Raja Ampat memiliki cuaca cerah dan juga bersahabat, sehingga liburan dapat lebih optimal dan lebih banyak tempat-tempat eksotis yang bisa dikunjungi sobat semuanya. Spot yang pertama yang bisa sobat kunjungi adalah Pianemo. Spot wisata ini berjarak kurang lebih 75 km dari kota Waisai. Setidaknya butuh waktu kurang lebih antara 2,5 jam hingga 3 jam perjalanan laut. Selama perjalanan, sobat semuanya akan melewati perairan Kabupaten Raja Ampat yang teduh. Di sepanjang jalan akan dimanjakan pemandangan laut yang berwarna biru dan juga pulau-pulau kecil yang bertebaran di sepanjang laut. Pulau-pulau tersebut menyembul dari atas air, seperti halnya jamur yang menyembul dari atas tanah. Pohon-pohon di atas pulau tersebut berwarna hijau dan asri. Ada beberapa batang tanaman yang menjulur jatuh di atas permukaan air. Pemandangan seperti ini cukup langka dan hanya bisa ditemui di Raja Ampat.
Dalam perjalanan menuju Pianimo, kita melewati selat kecil sepanjang kurang lebih 2 km yang membentang dari sisi timur ke sisi barat. Selat ini tampak seperti lorong panjang dengan tumbuhan-tumbuhan berwarna hijau di kanan dan kiri. Batu karang dari sebagian pulau tersebut juga tampak mengkilat di basuh ombak air laut. Pengalaman seperti ini merupakan pengalaman langka yang bisa sobat semuanya rasakan ketika datang ke Raja Ampat. Setelah sekitar 3 jam perjalanan laut, sobat semuanya akan tiba di sebuah kawasan laut yang penuh dengan pulau-pulau kecil menyebar merata hampir di seluruh kawasan. Pulau-pulau tersebut berjarak tidak terlalu jauh satu sama lain, dan hampir semua pulau yang ada di kawasan tersebut tidak pernah dijamah dan jauh dari permukiman penduduk, sehingga akan terlihat sangat asri dan membuat takjub siapa saja yang melihatnya. Untuk memasuki kawasan wisata Pianimo, sobat semuanya akan dipungut tiket masuk di pintu kedatangan. Selain melaporkan, para wisatawan juga menandatangani buku kunjungan yang disediakan oleh pengelola tempat wisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk memonitor para wisatawan dan juga kapal-kapal yang keluar masuk kawasan Pianimo. Selain sebagai syarat administrasi, hal tersebut juga dimaksudkan untuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pada wisatawan dan perlu tindakan tracking untuk dukungan data antemortem dan juga postmortem. Spot Pianimo sendiri merupakan sebuah top view atau menara pandang yang terletak di atas puncak bukit. Dan dari puncak tersebut, sobat semuanya dapat melihat secara luas pemandangan pulau-pulau kecil yang menyebar di kawasan wisata. Jika langit cerah, pemandangan akan sangat indah, di mana perpaduan antara laut yang berwarna biru, pepohonan berwarna hijau, dan juga terumbu karang yang berwarna putih bersih di dasar laut memberi kesan menakjubkan bagi para pengunjung. Begitu pula dengan angin sepoi khas pesisir pantai semakin membuat vibrasi positif kepada para wisatawan. Untuk menuju puncak Pianimo, sobat semuanya mesti melewati anak tangga dari kayu yang menembus ribuan pepohonan pulau yang tumbuh di atas batu karang. Setidaknya butuh waktu antara 5 hingga 10 menit untuk mencapai puncak. Di saat puncak liburan, spot Pianimo merupakan spot favorit para wisatawan. Sehingga waktu untuk sampai di puncak relatif lebih lama dan juga harus bersabar berdesak-desakan sesama para wisatawan. Selain itu juga, jika di saat puncak liburan berfoto atau beraktivitas di puncak Pianimo juga dibatasi. Setidaknya masing-masing rombongan wisata hanya diperbolehkan menghabiskan waktu antara 5 hingga 10 menit. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi antrian dan tumpukan wisata yang ingin berfoto di spot Pianimo. Spot berikutnya yang bisa sobat kunjungi adalah Pasir Timbul yang terletak tidak jauh dari Pianimo, berjarak kurang lebih 30 km ke arah timur. Spot pantai ini berupa pasir berwarna putih yang muncul ke permukaan saat air laut surut. Lokasinya yang berada di tengah laut menjadikan sobat semuanya merasa seperti tergambar dan terasing dari daratan. Selain pasirnya yang berwarna putih serta air yang jernih, spot pantai ini juga menawarkan pemandangan sunset menjelang malam hari. Matahari yang berada di sebelah barat akan terlihat jelas tenggelam dan menghilang. Pasir Timbul ini hanya bisa dikunjungi pada saat air laut surut menjelang sore hari, sehingga pastikan alokasi waktu dan juga rencana perjalanan ke tempat berikutnya berjalan sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan wilayah wisata Raja Ampat dan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Semakin efisien mengatur waktu, semakin optimal liburan yang sobat semuanya bisa rasakan. Spot yang ketiga adalah Kampung Mios Manggara yang berjarak 17 km dari arah Pianimo menuju arah utara. Kampung ini merupakan pulau kecil yang ditinggali penduduk tidak lebih dari 200 kepala keluarga. Kebanyakan adalah penduduk asli Kabupaten Raja Ampat yang sudah lama tinggal di pulau tersebut. Di wisata ini sobat semuanya dapat melihat dan terlibat langsung dengan aktivitas penduduk kampung. Di kampung ini hanya mengandalkan sumber daya laut yang ada di sekitar pulau. Sarana dan prasarana fasilitas umum dasar sudah ada meskipun sangat sederhana.
Fasilitas pendidikan seperti sekolah sudah ada dan menjadi tempat alih pengetahuan utama masyarakat Kampung Mios Manggara. Aktivitas memancing dan mencari ikan merupakan sebuah pengetahuan turun-temurun dalam mempertahankan hidup di pulau ini. Karena satu-satunya sumber daya yang bisa dijangkau dan dalam jumlah melimpah adalah laut dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, Kampung Mios Manggara ini tidak terlalu terjamah dengan pembangunan. Infrastruktur jalan yang ada di kampung tersebut hampir seluruhnya berupa jalan tanah. Tidak ada fasilitas listrik dari jaringan listrik sebagaimana sepertinya yang ditemukan di banyak kota besar. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, masyarakat kampung ini hanya mengandalkan dari keberadaan panel surya. Itulah beberapa spot wisata di Raja Ampat yang sobat semuanya bisa kunjungi. Ada banyak lagi tempat wisata yang lebih menarik dengan pemandangan yang lebih eksotis di wilayah kota Waisai dan sekitarnya. Sebagian besar wisata yang ada merupakan wisata alam pesisir yang masih alami. Untuk bisa berkunjung hampir ke semua lokasi wisata yang ada di Raja Ampat, setidaknya butuh waktu 2 minggu, sehingga perlu perencanaan finansial dan waktu yang matang untuk bisa mengoptimalkan liburan sobat semuanya di Kabupaten Raja Ampat ini. Ya itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.